Pada abad ke-13, seorang pemimpin bernama Genghis Khan muncul ke permukaan sejarah. Ia menyatukan suku-suku Mongolia yang sebelumnya terpecah dengan strategi militer yang cerdik dan pasukan berkuda yang tak tertandingi. Ia membangun salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Kehebatan Mongolia bukan hanya terletak pada kekuatan militernya, tetapi juga pada cara mereka mengelola kekaisaran yang begitu luas. Kita akan melihat lebih dalam bagaimana bangsa Mongolia mencapai kejayaan yang luar biasa hingga menguasai lebih dari 20% daratan. Di bentangan luas padang rumput Asia Tengah, tepatnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Mongolia, terbentuklah peradaban keras namun tangguh. Ialah bangsa Mongol. Mereka hidup di tengah alam yang liar dan tak bersahabat. Musim dingin membekukan, angin yang kejam dan tanah yang nyaris tidak subur. Namun justru di tengah kondisi ekstrem inilah mereka ditempa menjadi masyarakat yang kuat dan sangat bergantung pada keterampilan bertahan hidup. Bangsa Mongol awal dikenal sebagai masyarakat nomaden, hidup berpindah-pindah dan mengikuti musim dan ketersediaan pakan untuk ternak mereka, terutama kuda, domba, dan unta. Sejak kecil, anak-anak Mongol sudah terbiasa menunggang kuda dan berburu, menjadi mereka salah satu bangsa dengan keterampilan berkuda terbaik sepanjang sejarah. Rumah mereka adalah gyar atau yurt, tenda bundar yang ringan namun kokoh, dapat dibongkar pasang dalam waktu singkat, memungkinkan mobilitas tinggi. Secara etnis, bangsa Mongol termasuk dalam rumpun Altai bersama suku-suku Tuk dan Tungusik. Namun, Mongol memiliki ciri khas budaya, bahasa, dan struktur sosial yang membedakan dari suku lain di sekitarnya. Dalam catatan sejarah Tiongkok, nama Mongol mulai muncul sekitar abad ke-8 hingga 9 Masehi. Namun saat itu masih merujuk pada satu kelompok suku di antara sekian banyak suku nomaden di wilayah utara Tiongkok. Sebelum bangsa Mongol menjadi satu kesatuan, mereka terdiri atas berbagai klan dan suku independen yang seringkali bersaing satu sama lain, seperti Tatar, Nerkit, Kereit, Naiman, Onggirat, dan suku Mongol itu sendiri, termasuk klan Borjigin, leluhur Genghis Khan. Mereka membentuk aliansi, berperang, bahkan saling menaklukkan. Beberapa di antara mereka tunduk atau menjadi sekutu dari kekaisaran besar seperti dinasti Liao, dinasti Jin dari bangsa Jurchen, dan berbagai kekuatan di Tiongkok maupun Asia Tengah. Dalam tatanan sosial, bangsa Mongol dipimpin oleh kepala klan atau khan. Mereka menjunjung tinggi nilai kesetiaan, keberanian, dan kehormatan, serta menjalani hidup yang berakar kuat pada kepercayaan alamiah yang disebut Tengrism, sebuah sistem spiritual yang menyembah Tengri, Dewa Langit Biru, serta menghormati roh leluhur dan kekuatan alam. Bangsa Mongol pada masa itu belum memiliki struktur negara, belum ada sistem politik terpadu, dan belum ada tokoh pemersatu yang menyatukan semua kekuatan mereka. Namun, fondasi kebudayaan, keterampilan militer, dan filosofi hidup mereka telah terbentuk, menunggu waktu untuk bangkit dan wujud yang akan mengguncang dunia. Pada tahun 1162, lahirlah seorang anak laki-laki dari klan kecil Borjigin di dekat Sungai Onon. Ia diberi nama Temujin. Konon saat ia lahir, ayahnya baru saja menangkap seorang musuh dari suku Tatar yang juga bernama demikian. Sebuah pertanda bahwa hidupnya kelak akan selalu berkaitan dengan peperangan dan penaklukan. Temujin bukan dilahirkan sebagai pewaris kekuasaan besar. Ayahnya, Yasuge, hanyalah seorang kepala klan minor. Meskipun cukup disegani, ia berani, cerdas, dan pernah membantukan besar lainnya. Ibunya, Huilun, adalah perempuan tangguh yang diculik oleh Yasuge dari suaminya sendiri. Sebuah praktik yang meskipun keras, biasa terjadi dalam budaya stepa kala itu. Meskipun Temujin lahir dalam keluarga pemimpin klan kecil, hidupnya berubah drastis saat ayahnya diracun oleh musuh lama dari suku Tatar ketika Temujin masih berusia sekitar 9 tahun. Kematian Yasuge bukan hanya kehilangan seorang ayah, tapi juga pelindung utama bagi keluarganya. Begitu Yasuge wafat, klan yang sebelumnya loyal segera mengusir Temujin, ibunya, dan adik-adiknya keluar komunitas. Mereka ditinggalkan dalam keadaan miskin, tanpa perlindungan, dan harus bertahan hidup dengan berburu.
Masa kecil Temujin sangat keras. Ia tumbuh dalam kelaparan, pengkhianatan, dan kesendirian. Hidup bersama ibunya yang kuat dan gigih membesarkan anak-anaknya di tengah salju dan padang tandus. Salah satu kisah paling kelam dalam diri Temujin adalah ketika ia membunuh saudara tirinya sendiri, Bechter, karena memperebutkan makanan. Tindakan ini mencerminkan dua hal, bahwa kehidupan di stepa menuntut keputusan ekstrim, dan bahwa dalam diri Temujin muda telah tertanam karakter tegas dan siap mempertahankan haknya sejak dini. Ia pun sempat ditangkap oleh suku Taechut yang dulu merupakan sekutu ayahnya. Temujin dijadikan tahanan, dipasung dengan papan kayu di lehernya. Tapi ia berhasil melarikan diri dengan bantuan seorang pria dari suku itu yang simpati padanya. Kisah ini kelak menjadi simbol bahwa bahkan dalam penderitaan, Temujin mampu menanam benih loyalitas dan memikat hati orang-orang yang seharusnya menjadi musuh. Temujin belajar bahwa untuk bertahan, dia harus lebih dari sekedar kuat. Ia harus bijak, sabar, dan kejam bila perlu. Dan dunia stepa yang brutal telah memberinya semua pelajaran itu. Pelajaran yang kelak menjadikan sebagai Genghis Khan, pemimpin terbesar bangsa Mongol, penakluk separuh dunia, dan pendiri kekaisaran terbesar dalam sejarah umat manusia. Di tengah tekanan dan kemiskinan, Temujin mulai belajar satu hal penting, bagaimana membangun kepercayaan, bagaimana mengenali siapa yang setia dan siapa yang pengkhianat, dan bagaimana menyusun kekuatan dari hal yang paling kecil, hubungan antar manusia. Di usia yang sangat muda, ia sudah mulai menyusun jalannya sendiri. Ia membentuk aliansi dengan suku Onghirat melalui pernikahan dengan Borte yang kelak menjadi pendamping hidupnya dalam setiap perjuangan. Ia juga mulai menjalin hubungan dengan Tongril atau Wangkan, pemimpin suku Gereit yang dulu adalah sahabat ayahnya. Langkah awal menuju penyatuan kekuatan besar. Sebelum dunia mengenalnya sebagai Genghis Khan, Temujin hanyalah seorang anak yang lahir di tengah padang rumput Mongolia, tanah liar tanpa raja, tanpa hukum, dan tanpa persatuan. Ia tumbuh di tengah dunia yang dipenuhi oleh dendam, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan antar suku. Ketika sang ayah Yasuge diracun oleh suku Tatar, dan setelah kematian ayahnya, klan yang dulu tunduk pada keluarga mereka perlahan meninggalkan Temujin. Keluarga kecil itu dibuang, ditinggalkan untuk mati, tapi di titik inilah api dalam diri Temujin mulai menyala. Tanpa perlindungan, tanpa kekuasaan, Temujin tumbuh dengan satu bekal paling penting, keinginan untuk bertahan dan menang. Ia melihat kelemahan suku-suku Mongol, mereka mudah terpecah, saling membenci karena nama keluarga, dan tunduk pada kebanggaan darah keturunan. Temujin mengerti, kalau suatu hari ia ingin bangkit dan membuat bangsanya lebih dari sekedar bayangan di padang rumput, maka ia harus melakukan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, menyatukan semua di bawah satu panji. Tanah Mongolia saat itu adalah rumah bagi puluhan suku yang saling bermusuhan, Tatar, Merkit, Naiman, Gereit, Taechut, dan lainnya. Masing-masing punya tradisi, dendam lama, dan kebanggaan tersendiri. Kekuasaan selalu berubah, tak ada hukum yang tetap, dan siapapun yang kuat bisa dengan mudah menjadi penguasa sesaat sebelum dijatuhkan oleh pengkhianatan berikutnya. Inilah realita yang dihadapi Temujin. Namun ia tidak memilih untuk sekedar menjadi kepala suku seperti yang lain. Ia memilih menjadi sesuatu yang lebih besar, pemersatu bangsa. Temujin memulai langkah revolusionernya dengan menghapus sistem kasta sosial lama di tengah tradisi yang sangat menjunjung tinggi keturunan bangsawan. Temujin justru mengangkat orang-orang dari kalangan rendah, budak, anak yatim, pengkhianat dari suku lain, asal mereka setia dan berani. Ia memperlakukan semua orang berdasarkan kesetiaan dan kemampuan, bukan darah. Inilah yang membuatnya cepat menarik pengikut, terutama dari mereka yang selama ini terpinggir oleh sistem lama. Tidak hanya itu, Temujin membentuk pasukan bukan berdasarkan suku, melainkan berdasarkan kesetiaan padanya. Ia menyusun sistem militer berdasarkan satuan, Arban yaitu 10 orang, Zun 100 orang, Migan 1000 orang, dan Tumen 10.000 orang. Ini membuat tentaranya lebih solid, terorganisir, dan tidak mudah pecah oleh konflik suku, sementara suku-suku lain masih saling curiga dan mengandalkan kerabat dekat.
Temujin membangun pasukan dari campuran orang-orang yang sebelumnya bahkan musuh, namun kini dipersatukan oleh loyalitas. Satu persatu, suku-suku besar Mongolia ditaklukkan atau dipersatukan melalui kekuatan dan diplomasi. Pertama, suku Tatar. Temujin menyimpan dendam terhadap mereka karena kematian ayahnya. Ia bersekutu dengan dinasti Jin untuk menghancurkan suku Tatar secara brutal. Dalam serangan balasan, Temujin memerintahkan agar semua laki-laki Tatar yang tingginya melebihi roda gerobak dibunuh. Pesan simbolik bahwa masa depan mereka tidak akan dibiarkan tumbuh lagi. Kemudian, ia menghadapi suku Merkit yang pernah menculik istrinya, Borte. Untuk membalas, Temujin membentuk aliansi sementara dengan Wangkan dari suku Kerit dan Jamuka, sahabat masa kecilnya. Ini bukan hanya upaya penyelamatan pribadi, tetapi juga langkah militer pertamanya yang membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin tempur dan negosiator ulung. Namun hubungannya dengan Jamuka akhirnya retak. Jamuka yang masih memegang tradisi bangsawan melihat Temujin sebagai ancaman. Mereka bertempur 2 kali. Pertama pada tahun 1187, di mana Temujin kalah. Lalu pada 1201, ketika ia membalas dengan kemenangan besar. Jamuka akhirnya ditangkap dan dihukum mati, namun dengan cara yang terhormat, menunjukkan bahwa Temujin bukanlah pemimpin pendendam yang membabi buta. Suku Kerit dan Naiman, 2 kekuatan besar terakhir yang juga akhirnya dijatuhkan. Wangkan dari suku Kerit yang dulu sekutu berubah menjadi ancaman saat mereka tersaingi. Temujin mengempur mereka tanpa ampun. Naiman, suku yang terkenal kuat, juga dihancurkan setelah perang berdarah yang menguji seluruh kekuatan militer Temujin. Kemenangan demi kemenangan ini menjadikan Temujin bukan hanya sebagai pemimpin militer, tapi juga pemersatu visi dan jiwa bangsa Mongol. Tahun 1206 menjadi tonggak sejarah. Di tepi Sungai Onon, seluruh kepala suku Mongol berkumpul dalam Kurultai Agung. Disinilah Temujin diangkat sebagai Genghis Khan, yang berarti penguasa agung dari semua yang hidup di bawah langit biru. Ini bukan sekedar gelar, tapi pengakuan bahwa seluruh bangsa Mongol kini bersatu di bawah satu pemimpin. Sebuah bangsa yang dulunya tercerai-berai oleh konflik turun-temurun, kini disatukan oleh tangan dingin seorang pemimpin visioner. Setelah menjadi Genghis Khan, ia tidak berhenti di situ. Ia menciptakan sistem hukum tertulis bernama Yasa yang mengatur segalanya mulai dari militer, tata cara diplomasi, hingga aturan minum alkohol. Ia menjamin keamanan pedagang, duta, dan bahkan pendeta dari semua agama. Ia membentuk kekuatan militer yang disiplin dan tangguh, membangun jalur komunikasi yang cepat, dan menanamkan rasa persatuan yang belum pernah ada sebelumnya. Setelah berhasil menyatukan suku-suku yang selama berabad-abad terpecah oleh dendam darah dan perebutan kekuasaan, Temujin yang kini dikenal sebagai Genghis Khan tak berhenti di situ. Ia tahu, bangsa Mongol lahir bukan untuk berdiam, tapi untuk bergerak. Ia tahu, padang rumput tak lagi cukup menampung ambisi bangsanya. Maka, ia menoleh ke arah peradaban-peradaban megah di luar batas stepa, ke kerajaan Jin di Tiongkok, ke negeri-negeri Islam di Asia Tengah, hingga ke daratan luas Rusia. Ia tidak sekedar ingin menaklukkan wilayah, ia ingin membangun dunia yang tunduk dalam satu hukum, satu ketertiban, dan satu langit. Mereka bukan pasukan biasa, mereka adalah prajurit berkuda yang bisa menembakkan panah secara akurat bahkan saat kuda mereka melaju kencang. Setiap prajurit memiliki beberapa kuda, memungkinkan mereka menempuh jarak luar biasa tanpa kelelahan. Mereka membawa makanan sendiri, mampu hidup mandiri selama berminggu-minggu tanpa bantuan logistik eksternal. Mobilitas mereka adalah mimpi buruk bagi musuh yang terbiasa dengan perang statis. Dalam setiap ekspedisi, Genghis Khan selalu mengirim mata-mata terlebih dahulu. Ia mempelajari medan, mengetahui titik lemah musuh, memetakan jalan pelarian, bahkan memanfaatkan konflik internal lawan. Di balik serbuan Mongol yang tampak brutal, tersembunyi kecermatan strategi dan penguasaan informasi. Ia menghancurkan bukan hanya tubuh pasukan musuh, tapi juga semangat dan moralnya. Tahun 1211, ekspansi besar dimulai ke arah Tiongkok Utara. Dinasti Jin, meski memiliki pasukan besar dan kota-kota berbenteng kuat, tak mampu membendung gelombang pasukan Mongol. Kota demi kota runtuh. Pada 1215, ibu kota mereka, Zhongdu, atau sekarang disebut Beijing, jatuh. Genghis Khan tidak hanya menghancurkan, ia juga mempelajari teknologi pengapungan dari Tiongkok untuk digunakan di tempat lain. Lalu datang giliran dunia Islam.
setelah Shah Khwarizm membantai delegasi dagang Mongol, Genghis Khan meluncurkan balasan paling dahsyat dalam sejarah Asia Tengah. Kota-kota seperti Bukhara, Samarkand, dan Nishapur jatuh satu persatu. Dalam kampanye ini, bukan hanya kekuatan yang ditunjukkan, tapi juga teror psikologis. Genghis Khan menyebarkan ketakutan seperti wabah. Banyak kota menyerah bahkan sebelum satu anak panah dilepaskan, hanya karena mendengar cerita tentang kehancuran di kota tetangga. Namun strategi perang Mongol tidak berhenti di darat. Mereka merekrut ahli mesin pengepungan dari Tiongkok, Persia, dan Arab. Mereka membangun katapult, menara pengepungan, bahkan menggunakan bahan peledak. Teknologi asing diserap dan disempurnakan. Ini bukan invasi biasa, ini adalah revolusi militer. Selain itu, Genghis Khan memperkenalkan sistem Yam, jaringan pos berkuda dengan stasiun-stasiun istirahat di sepanjang jalur kekaisaran. Ini memungkinkan komunikasi dan perintah bergerak lebih cepat daripada pasukan musuh bisa merespon. Yang tak kalah penting, ia menerapkan hukum universal yang disebut Yasa dalam wilayah taklukannya, tak peduli agama atau bangsanya. Semua tunduk pada hukum yang sama. Perdagangan dijamin aman, kebebasan beragama dijunjung tinggi, dan birokrasi dibentuk berdasarkan kemampuan, bukan keturunan. Ini membuat banyak wilayah justru merasa lebih aman di bawah kekuasaan Mongol daripada di bawah penguasa lama mereka. Ketika Genghis Khan wafat pada 1227, membentang dari Laut Jepang hingga ke tepi sungai Dnieper Ukraina, dari Siberia hingga Himalaya. Tapi warisannya justru lebih dari sekedar luas wilayah. Ia merubah cara perang dilakukan, cara kekuasaan dijalankan, dan bahkan membuka jalur perdagangan serta pertukaran ilmu yang mempercepat kemajuan dunia. Pada tahun 1227, di tengah debu padang pasir dan tebing-tebing berbatu wilayah Siap Barat, ajal menjemput seorang pria yang pernah mengguncang 3 benua hanya dengan kehendak, kuda, dan pedang. Ia bukan raja berdarah biru, ia adalah Temujin, anak dari keluarga kecil suku Borjigin, yang kemudian dikenal dunia sebagai Genghis Khan atau penguasa agung. Ia tidak mati di medan pertempuran melawan raksasa Tiongkok. Ia tidak gugur dalam duel dramatis atau dibunuh oleh musuh bebuyutan. Sebaliknya, kematiannya justru diselimuti kabut misteri. Sebagian mengatakan ia jatuh dari kudanya saat berburu. Sebagian lain menyebutkan luka dalam pertempuran sebelumnya. Bahkan legenda ekstrim mengisahkan bahwa ia dibunuh oleh putri kerajaan Tanggut dalam malam pengantin berdarah. Tapi satu hal yang pasti, kematian Genghis Khan bukanlah akhir dari ceritanya, melainkan awal dari warisan yang jauh lebih besar daripada seluruh wilayah yang pernah ia taklukkan. Jasadnya dibawa kembali ke tanah kelahirannya, kemungkinan besar di wilayah Gunung Burkan Khaldun, tempat yang amat ia sucikan. Makamnya dijaga kerahasiaannya dengan sangat ketat, konon demi merahasiakan lokasi peristirahatannya. Para prajurit yang mengawal jenazah membantai siapapun yang melihat iring-iringan pemakaman. Bahkan setelah penguburan selesai, pasukan pengawalnya pun dilenyapkan. Di atas tanah kuburnya ditanami pohon dan rumput agar tampak seperti padang biasa, hilang ditelan bumi. Tapi jejaknya tetap hidup dalam sejarah. Banyak yang mengingatnya hanya sebagai penakluk brutal, tetapi ia jauh lebih kompleks dari sekedar pemimpin militer. Ia adalah pembaru sosial, ahli strategi negara, dan bahkan pelopor sistem internasional pertama dalam sejarah dunia. Genghis Khan menciptakan fondasi kekaisaran yang bukan hanya berumur panjang, tapi juga memiliki pengaruh hingga ke masa kini. Kematian Genghis Khan tidak menghentikan gerak laju kekaisaran Mongol. Ia telah membagi kekuasaannya kepada para keturunannya dan panglima kepercayaannya, membentuk 4 kekanan besar. Pertama, kekanan Yuan di Tiongkok, dipimpin oleh cucunya Kublai Khan. Kedua, kekanan Ilkhanat di Persia. Ketiga, kekanan Chagatai di Asia Tengah. Dan keempat, kekanan emas di Rusia dan Eropa Timur. Masing-masing wilayah ini tidak hanya menjadi pusat kekuasaan militer, tetapi juga pusat kebudayaan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Misalnya di Persia, kekanan Ilkhanat mendorong kemajuan dalam astronomi, filsafat, dan kedokteran. Di Tiongkok, dinasti Yuan membawa pengaruh besar pada birokrasi dan infrastruktur. Bahkan Eropa mendapatkan banyak pengetahuan melalui hubungan tidak langsung dengan Mongol. Secara genetik pun, Genghis Khan meninggalkan jejak luar biasa. Sebuah studi genetik pada awal 2000-an menemukan bahwa sekitar 0,5% dari populasi pria dunia atau sekitar 16 juta orang
memiliki kromosom Y yang berasal dari satu leluhur yang hidup sekitar 800 tahun lalu di Asia Tengah, diduga kuat adalah Genghis Khan. Genghis Khan mungkin telah mati tanpa upacara megah atau piramida agung, tetapi warisannya berdiri lebih tinggi dari tugu apapun. Ia membentuk dunia baru, dunia yang terhubung, dunia yang berpikir melampaui batas suku dan bangsa, dunia yang menghargai keteraturan, disiplin, dan keberanian untuk bermimpi lebih besar dari langit Mongolia. Dan meski debu telah lama menutupi jejak kudanya, nama Genghis Khan tetap menggema di setiap lembar sejarah umat manusia.